dengan rincian kejahatan sebanyak 850, kemudian pelanggaran tindak pidana ringan 18 kejadian, bencana alam 11 kejadian, dan gangguan keamanan ketentraman ketertiban sebanyak 19. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 3 kasus. Karena pada hari Selasa ada 851, sedangkan hari Rabu 848 kasus. Kemudian apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus tertinggi ya. Yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curang sebanyak 80 kasus. Yang kedua narkotika sebanyak 77 kasus. Yang ketiga penggelapan sebanyak 52 kasus. Kemudian curanmor R2 atau kendaraan roda 2 sebanyak 38 kasus. Dan yang kelima pencurian kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 99 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, korban luka berat 11 orang, dan korban luka ringan sebanyak 126 orang. Sedangkan kerugian material sebesar Rp238.650.000. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas ada 299 kejadian dengan penindakan tilang 249 kejadian dan teguran sebanyak 50 kejadian. Kemudian yang kedua akan saya sampaikan terkait dengan update kasus tindak pidana korupsi. Dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah menyampaikan update penahanan tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit rekening koran atau revolving kredit, kredit perumahan rakyat, dan kredit proyek pada BPD Jateng Cabang Blora tahun 2018 sampai 2019. Dalam kasus tersebut, penahanan dilakukan terhadap tersangka atas nama inisial RP, yang mana pada bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019, tersangka atas nama RP selaku pimpinan BPD Jateng Cabang Blora telah menyalur kredit yang diduga adanya perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 11.553.978.652 rupiah. Barang bukti yang disita oleh penyidik: 1 dokumen pengajuan kredit, 2 sertifikat hak milik agunan kredit RC dan kredit proyek sebanyak 12 sertifikat hak milik dengan taksiran 10 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, sertifikat flag milik lokasi KPR sebanyak 62 sertifikat dengan taksiran kurang lebih 19 miliar 390 juta rupiah.
Kemudian yang keempat, 140 unit rumah KPR dengan taksiran kurang lebih 25 miliar rupiah. Yang kelima, uang sebanyak premi asuransi PT Jamkrindo sebesar 3.331.875.000 rupiah. Kemudian yang keenam, uang sebanyak premi asuransi PT Askrindo sebanyak 452 juta. Kemudian yang ketujuh, uang cash back debitur KPR sebanyak 365.500.000 rupiah. Kemudian yang kedelapan, taksiran aset PRIS sebanyak 58.539.553.000 rupiah. Penyidik menetapkan sangkaan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dijuntokan dengan pasal 65 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Penyidikan untuk tersangka RP sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kemudian telah dilakukan penahanan dan penahanan selama 20 hari ke depan, dan rencana tindak lanjut penyidik segera akan melakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah. Kemudian tersangka yang kedua atas nama inisial UR. Kronologi singkatnya adalah pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019, tersangka atas nama inisial UR alias Obed selaku debitor RC dan merupakan Direktur PT Gading Mas Properti sebagai pengembang KPR telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain: 1. Telah mengajukan kredit RC untuk membantu pihak BPD Jateng Cabang Blora menutupi kredit proyek grup perusahaan PT BGJ yang mengalami gagal bayar, dalam kurung kredit RC topengan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 21.863.069.000 rupiah. Yang kedua, tersangka selaku pihak pengembang KPR telah melakukan rekayasa persyaratan calon debitur KPR sebanyak 140 debitur sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 74.146.561 rupiah. Barang bukti yang disita oleh penyidik dari tersangka, yang pertama dokumen pengajuan kredit RC, dokumen pengajuan KPR, sertifikat hak milik atau SHM lokasi KPR sebanyak 62 SHM dengan taksiran kurang lebih 19 miliar
di Rp390.150.000. Yang keempat, 140 unit rumah KPR dengan taksiran kurang lebih 25 miliar rupiah. Yang kelima, uang sebanyak premi asuransi PT Jamkrindo sebesar 3.331.875.000 rupiah. Yang keenam, uang cashback debitur KPR sebesar 365.000 rupiah. Taksiran aset RIS sebesar kurang lebih 48.087.525.000 rupiah. Kemudian pasal yang dilanggar yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sama seperti tersangka yang satu, penyidikan untuk tersangka UR alias Obed sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan juga telah dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Kemudian rencana tindak lanjut juga segera akan dilakukan diserahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan viral postingan warganet tentang perilaku oknum dalam pelayanan kepolisian. Ini diawali dengan adanya informasi yang ada di medsos dan mengundang banyak simpati dari warga. Hal tersebut telah beredar informasi sehingga kita mendapat informasi adanya kejadian tindak pidana penggelapan motor yang terjadi di perbatasan Burangkeng Setu, Cilengsi. Namun saat korban melapor kepada Polsek Cilengsi, korban merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik oleh oknum anggota kepolisian. Kemudian Kapolsek, juga Wakapolsek, Kanit Reskrim dan Kanit Propos sudah melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Hasil pengecekan saat itu korban bertemu dengan Propos, ya, petugas Propos, dan menanyakan kepada Propos tentang bagaimana mengurus dokumen yang hilang. Kemudian setelah diberikan penjelasan untuk segera melapor dan diarahkan ke piket Polsek Cilengsi. Namun dalam hal ini korban setelah melapor merasa tidak mendapat pelayanan yang baik, ada sesuatu yang tidak berkenan sehingga petugas oknum atas nama Aibda Is merasa kesal sehingga menganggap bahwa korban pelapor ini tidak sabar antrian. Kemudian ada tindakan ya yang merasa membuat korban
tidak suka ya dengan menendang meja menurut laporannya. Dan hal ini telah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Propos. Hal ini tentu pimpinan Polsek, bahkan pimpinan Polres Bogor dengan tegas mengatakan anggota telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dengan tegas proses hukum terhadap anggota tersebut harus dilakukan dengan tegas. Tentu akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan perbuatannya, juga sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Korban atau pelapor pada tanggal 10 Januari sudah berhasil ditemukan, dan apa keinginan yang diinginkan, ingin melaporkan kehilangan, telah diberikan pelayanan secara prima. Itu terkait dengan banyak rekan-rekan media yang menanyakan masalah Cilengsi, yang di Cilengsi. Kemudian update terkait saudara FH, tersangka FH, saat ini masih berproses ya. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan kesehatan saudara FH, kesehatan terhadap tersangka FH secara kontinu dan berkala setiap hari dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sekali lagi, penyidik dalam hal ini penyidik Direktorat Siber selalu memperhatikan kesehatan setiap tahanan ya. Kemudian yang kelima terkait dengan informasi seragam baru Satpam. Kami sampaikan kepada teman-teman terkait dengan informasi pergantian seragam Satpam. Ini masih dalam proses pengkajian ya, terkait dengan seragam. Seragam ini ada baju, ada celana. Nah, ini yang akan dikaji adalah baju, ya bajunya saja. Baju itu rencananya akan diganti warnanya lebih muda dari baju anggota Polri ya. Jadi kalau baju Polri coklat, rencananya baju Satpam tersebut lebih muda menjadi coklat muda dengan celana tetap. Dan rencana pergantian ini nanti akan diperkenalkan pada saat hari ulang tahun Satpam. Dan nanti hari ulang tahun Satpam akan digelar pada tanggal 31 Januari 2022. Ini menjadi alasan karena apa? Pergantian seragam saat ini sangat mirip ya, atau terlalu mirip dengan seragam Polri, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan Satpam ya. Jadi untuk membedakan pakaiannya rencananya lebih mudah sedikit dari baju Polri, dengan celana tetap sama, coklat muda atau agak krem begitu. Kami sampaikan bahwa Satpam ini merupakan profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas ya, sehingga perlu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan Polri sebagai pembinanya. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun hal tersebut bukan merupakan kewenangan Satpam misalnya, sehingga untuk membedakan itulah menjadi kajiannya.
Itu yang menjadi alasan kepada mengenai pergantian ya. Tentu Polri dalam hal ini selalu menerima saran masukan dari masyarakat, termasuk saran dan masukan terkait dengan seragam satpam tersebut. Nah, kapan itu rencananya akan diganti? Tentu kalau itu jadi, akan dikeluarkan dulu peraturan kepolisian atau perpol, peraturan kepolisian yang mengatur tentang seragam satpam, dan efektifnya diberlakukan setahun setelah perpol nantinya terbentuk. Itu saja mungkin teman-teman yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya dikit dong Pak. Ya, oke. Yang soal tadi Pak, seragam satpam yang terakhir tadi Pak. Itu kan yang baru, yang cepat muda yang tadi bilang mirip dengan seragam Polri kan baru berlaku efektif 1 tahun terakhir ya Pak ya, yang 2021 ya Pak. Itu sepanjang 1 tahun pemberlakuan efektif itu apa ya, catatan atau evaluasi apa sih Pak dari kepolisian sehingga merubah itu lagi menjadi krim lebih mudah? Selain yang tadi itu Pak, masyarakat jadi bingung, apakah ada pernah mungkin kejadian kasus seragam itu disalahgunakan oleh satpam itu sendiri sehingga masyarakat menjadi resah? Terus juga yang kedua, apakah perubahan perubahan warna seragam satpam itu nantinya akan membebani satpam itu sendiri Pak dalam proses pengadaannya Pak? Ya, oke. Jadi yang pertama, tidak ada kaitan yang disampaikan dengan perilaku satpam. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengakomodir keinginan masyarakat dan agar masyarakat tidak bingung ya. Namun sebagai pembina, perubahan itu tidak begitu mencolok ya. Hanya perubahan pakaian seragam atas ya, atau baju ya. Jadi bajunya lebih muda gitu ya. Kemudian ketika membebankan, andaikan itu sudah nantinya perpol berlaku, tentu masa 1 tahun itu juga memberikan kesempatan kepada satpam ya, yang mungkin bajunya masih bagus kan gitu. Nah, ini masa sosialisasi, jadi 1 tahun. Sekali lagi, ini akan diberlakukan setelah peraturan kepolisian itu terbentuk. Jadi 1 tahun itu masa sosialisasi. Jadi setelah 1 tahun maka baru akan diwajibkan dengan pakaian yang sekarang. Pengadaannya itu akan dibebankan ke pengusaha penyedia jasa keamanan atau gimana Pak? Kalau sebenarnya gini, kalau seandainya pakaian itu diasumsikan 1 tahun sekali gitu kan, nah artinya salah satu alasan supaya tidak mubazir gitu, ya. Jadi sehingga ada masa 1 tahun setelah berlakunya peraturan kepolisian, ya, gitu. Jadi kan ini menjadikan alasan seperti teman-teman bilang tadi, ya. Jadi juga harus masa itu juga menjadi masa sosialisasi. Seperti pergantian yang kemarin juga dikasih masa sebenarnya. Cuma beberapa satpam yang masa sosialisasi itu, tetapi ada juga yang mungkin ada yang memiliki kemampuan atau memiliki keinginan mengganti, itu dipersilakan gitu ya. Bukan dilarang ya, artinya bukannya masa sosialisasi 1 tahun itu artinya tidak diwajibkan ya untuk menggunakan seragam yang baru ya, terkait dengan pakaian seragam. Tapi tanggal 31 Januari ini rencananya akan digelar Hari Ulang Tahun Satpam ke-41. Dan pada saat Hari Ulang Tahun Satpam tersebut akan diperkenalkan ya. Tapi kapan dia berlakunya? 1 tahun ya setelah perpol, dibentuk perpol tentang pakaian seragam tersebut. Berarti Pak, bisa ditegaskan tanggal 31 itu berarti sudah terbit perpol ya Pak? Belum tentu. Nggak ngomong gitu saya. Pak,
hanya tanggal 31 itu yang dipastikan Peringatan. pengenalan, yang dipastikan HUT Satpam, pergelaran hari ulang tahun Satpam. Dan pada saat upacara tersebut, disitulah pengenalan ini rencana seragam baru Satpam. Tapi saya bilang tadi hanya atas ya yang perubahan itu menjadi lebih mudah atau agak krem gitu warnanya. Pak, penegasan aja Pak, untuk pengadaannya nanti itu dari kepolisian apa dari Satpam aja Pak? Satpam itu bukan struktur di bawah kepolisian. Satpam itu kan ada yang menggunakan ya. Jadi bukan kita yang membebankan, karena yang menggunakan user, gitu ya. Gitu. Jadi itu nanti antara Satpam dan tempat bekerjanya ya. Saya tidak mencampuri dan mengintervensi itu ya. Gitu. Cuma kita aturan dalam penggunaan pakaian. Beda sama anggota Polri, pengadaannya tentu oleh Mabes Polri. Tapi sekali lagi kalau pakaian Satpam kami tidak intervensi siapa yang mengadakan. Cuma kami memberikan aturan pakaian seragam itu seperti itu. Pak, terkait dengan pemeriksaan Kadisub Depok dalam kasus mafia tanah kemarin bagaimana Pak? Ada update itu? Belum terupdate lagi ya. Nanti kalau ada kita sampaikan lagi. Mau ini melanjut yang tadi soal polsek yang tadi tadi. Mhm. Ini kan sejak kejadian itu kan muncul lagi ada viral-viral netizen. Nah viral-viral dari netizen kemarin ada muncul yang cuma lapor polisi lagi. Nah adanya viral ini kan cenderung bisa membuat persepsi negatif terhadap citra Polri sendiri. Ya. Mungkin ada upaya apa sih Pak dari kepolisian supaya kejadian-kejadian serupa nggak terulang dan viral-viral itu nggak muncul lagi juga? Ya prinsipnya Polri harus bekerja sesuai dengan tupoksinya ya. Dan prinsipnya pimpinan Polri tidak pernah membiarkan anggotanya yang melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan atau melakukan tindak pidana. Pasti kita akan tegas terhadap pelaku anggota yang melakukan perbuatan tersebut. Sekali lagi, perbuatan tersebut adalah oknum dan itu bukan merupakan SOP, bukan merupakan sistem ya, sehingga itu jadi oknum. Jadi, kalau itu akibat dari sistem, maka sistemnya harus kita benahi. Tetapi kalau kita melihat ada perbuatan anggota, baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran tidak pidana pun kode etik, kita akan tegas melakukan tindakan. Tentu kalau upaya itu terus dilakukan, upaya pembinaan ya, pembinaan personil itu selalu dilakukan, mengingatkan pimpinan, mengingatkan bahwa kita merupakan aparat yang melayani, itu terus disampaikan. Bisa pada saat apel, pada saat rapat, itu terus dilakukan. Itu namanya waskat, pengawasan melekat antara atasan kepada bawahan. Jadi setiap pimpinan Polri harus melaksanakan waskat terhadap bawahannya, sehingga ini merupakan upaya-upaya juga ya bagi Polri untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tentunya merugikan masyarakat maupun merugikan institusi Polri itu sendiri ya. Pak, satu lagi Pak, soal FH Pak, tadi Bapak menyebut bahwa pemeriksaan berkala terus dilakukan ya Pak. Nah berarti sampai hari ini tidak ada penyakit atau gangguan kesehatan yang mengharuskan yang bersangkutan tidak ditahan ya Pak? Sampai hari ini yang bersangkutan dalam kondisi sehat ya. Pak, sama dia kan kemarin infonya juga diperiksa Pak. Itu hasilnya gimana Pak? Maksudnya diperiksa tambah sebagai saksi lagi kan? Setelah dia malamnya itu menolak itu sebagai tersangka maksudnya. Kami belum update lagi ya hasil pemeriksaan terhadap ini. Tapi pemeriksaan ya terkait dengan untuk melihat apakah perbuatannya cukup
untuk dikenakan sebagai tersangka dan ditahan itu sudah cukup. Baik teman-teman, cukup ya. Satu lagi terakhir Pak. Izin. Tadi satu lagi, sekarang satu lagi. Dua Dia Pak. request Pak. Soal itu Pak, udah ada tambahan saksi atau perkembangan lanjutan dalam penyelidikan karantina Rahel V-nya nggak Pak yang laporannya masuk? Belum terinfo, nanti kita update lagi ya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.